Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dulur Sultan, mahasiswa-mahasiswi dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga baik-baik aja dan sehat selalu ya. Senang sekali rasanya hari ini Kamuspedia bisa kembali hadir menemani Anda bersama Selma selama 1 jam ke depan. Nah, Dulur Sultan, mendapat gelar sarjana merupakan impian setiap orang. Terlebih lagi jika bisa menyandang itu dengan lulus tepat waktu atau lebih singkat dari waktu yang semestinya. Ada kan orang-orang yang menganut prinsip lebih cepat lebih baik, termasuk dalam urusan periode kuliah. Kalau kuliah S1 yang standarnya 4 tahun bisa dipersingkat menjadi 3,5 tahun atau 3 tahun, kenapa enggak? Karena lulus cepat berarti kan menghemat bayaran kuliah, bisa lebih cepat kerja, dan bagi yang udah ngebet bisa lebih dekat ke jenjang pernikahan. Nah, kalau mahasiswa-mahasiswi pemirsa Dulur Sultan adalah tipe yang pengen cepet-cepet lulus kuliah, jangan kemana-mana, karena hari ini Kampuspedia menghadirkan narasumber dari kalangan fresh graduate yang baru saja menyelesaikan studinya dalam jangka waktu 3,5 tahun. Kalian penasaran kan? Langsung aja saya mau kenalin. Sudah hadir bersama kita di sini ada Kang Abdul Rosid SE. Kang Abdul Rosid SE ini 3,5 tahun di jurusan Asuransi Syariah UIN SMH Banten. Assalamualaikum Kang Rosid. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, boleh disapa pemirsa Dulur Sultan di rumah ya. Ya teman-teman, halo. Ya, oke. Dan ada juga Kak Dalilatul Mufarihah SE. Ya, 3,5 tahun di jurusan Ekonomi Syariah UIN SMH Banten. Assalamualaikum Kak Dalila. Waalaikumsalam. Boleh disapa pemirsa Dulur Sultan di rumah ya? Assalamualaikum pemirsa Dulur Sultan. Oke. Kak Dalila, Kak Rasid apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kegiatannya saat ini Kak Dalila sama Kak Rasid apa sih? Kalau aku ya biasa, karena kemarin baru sidang, jadi kayak melepas penat yang kemarin tuh, jadi pengen me time gitu, pengen lebih relax aja sih. Ya, kalau Kak Rasid sendiri? Kalau saya sendiri sih masih dengan kemarin kan ada freelance juga kan, ya makanya dikejar-kejar skripsian pun ya sampai saat ini masih ada kerjaan yang harus diselesaikan juga. Oh gitu, jadi masih ada. Masih ada juga. Oke. Baru saja selesai sidang ya, sidang skripsi. Gimana tuh perasaannya lulus dan mendapat gelar sarjana? Kak Rasid? Ya pasti alhamdulillah bersyukur, karena kan memang tujuan kita kuliah pun pasti kita harus memenuhi titik puncak kita ya. Salah satunya kita harus bisa sidang skripsi dan lain-lain. Meskipun dengan kondisi yang seperti ini, keterbatasan, ya kita masih bisa memanfaatkan lah yang ada. Tapi perasaannya senang sekali ya tuh. Kak Dalila sendiri gimana? Kalau perasaan aku sih lebih ke bersyukur, alhamdulillah target aku tercapai gitu kan, karena memang untuk lulus lebih cepat itu karena mimpian aku dari sejak awal masuk gitu. Jadi aku udah nentuin target ini nih pas pertama PBAK itu, wah kayaknya aku bisa nih lulus besar gitu. Jadi lebih alhamdulillah aja, bersyukur aja sih. Bersyukur banget. Kak Dalila dan Kak Rosid ini kan baru saja menyelesaikan skripsinya di tengah pandemi ini dong ya. Gimana tuh kesannya? Pelaksanaan sidang skripsinya tuh online apa offline? Kalau aku penguji 1 itu offline langsung, kalau penguji 2 itu online. Jadi 2 gitu. Jadi pas aku sidang yang pertama offline dulu, selesai dengan penguji pertama langsung ke penguji kedua, jadi kayak 2 kali sidang gitu. Tapi dalam 1 hari. Betul. Rasanya gimana ketika sidang offline di tengah pandemi kayak gini, kampus sepi, teman-teman juga pada dijauh kan? Ya betul. Jadi pas mau sidang itu kesannya sendiri gitu kan, karena nggak boleh rame-rame, langsung datang ke ruangan pengujinya. Jadi kayak oh ini rasanya sidang gitu, berduaan doang. Jadi kayak kurang gregetnya sih, karena kalau kata-kating sebelumnya sidang itu kan ada penguji gitu, ada ketua sidang, sekretaris sidang, jadi lebih intens gitulah. Jadi kayak rasa bimbingan apa rasa sidang ya, kayak gak bisa ngebedain gitu. Kalau pada saat sidang online-nya gimana tuh kesannya? Kalau aku sih sidang online lebih ke karena udah deket sama penguji dua-duanya, jadi seperti dikasih nasihat gitu, karena yang online itu lewat WA call, bayangkan itu karena gangguan Zoom, bapaknya juga sibuk. Video call di WhatsApp? Iya, di WhatsApp. Jadi ngedengerin aja bapaknya ngobrol gitu ya, nanya-nanya, nanti ngasih nasihat lagi. Lebih kayak gitu kalau aku sih ngerasanya. Tapi ada kesan kurang puas gitu nggak sih?
Kalau aku pribadi karena tipikal orangnya suka tantangan banget, menurut aku tuh kurang. Jadi Kurang ya? kalau misalkan aku bisa lanjut tahun depan S2, aku pengennya lebih kerasa gitu menantang. Oke, kalau Kak Rosi sendiri? Kalau saya sendiri sebenarnya kebalikan dari Teh Dalila ya. Kalau penguji satu saya itu online dan penguji dua offline. Kalau saya di hari 2 hari selama sidang sama juga, itu 2 kali sidang. Di hari pertama di penguji kedua yaitu offline ya, kita cuman hanya beberapa doang yang memang sama dengan pengujinya sama beliau. Ya seperti biasa aja, ya mungkin kayak bimbingan atau apa gitu doang kalau offline. Kalau memang yang online tuh memang benar-benar sih di penguji satu di hari berikutnya, yaitu bagaimana caranya kita bisa mempertahankan argumen kita, dan juga ini skripsi kita yang bikin, pasti kita tahu dong kelemahan bahkan kelebihannya, seperti itu sih. Tapi kesaja ada rasa kurang puas gitu nggak ketika merasakan sidang online? Pasti kalau untuk sidang online pasti kurang puas karena kendala dari sinyal juga. Kemarin juga ada kejadian lucu. Untungnya kita udah saya udah diuji, kan tetapi laptop mati. Dan itu saya langsung kontak pihak jurusan juga kan, masukin ke Zoom lewat HP itu kemarin. Oh, jadi sempat ada kendala ya? Ada kendala juga. Oke, berarti selama penyusunan skripsi ini di masa pandemi ini ya, boleh tuh diceritain gimana sulitnya, Kak Dalila? Oh, kalau aku karena pertama tahu ACC gitu ya, Sempro September, itu akan aku udah ngukur kan, November harus sudah daftar sidang karena wisuda itu bulan Desember. Di situ aku mikir, aduh referensi gimana, perpus semuanya tutup gitu. Sedangkan aku tahu Kak sendiri Dalila ini mulai nyusun proposalnya di bulan apa? September awal itu. September awal. Oke. Jadi aku mikir gimana caranya dapat referensi nih. Makanya di situ kesulitan banget dapat referensi dan menghubungi pengujinya agak susah. Penguji proposal ya, kan jadi pembimbing agak susah. Jadi WA tuh jarang di-read gitu. Jadi aduh mau ketemu di orang ada apa enggak, dosennya kan di kampus, mau ke rumahnya. Aduh nggak enak. Jadi serba salah sih pas pandemi ini. Iya. Kalau Kak Rasid sendiri? Kalau saya memang proposal itu sebenarnya udah di jauh-jauh bulan ya, di bulan Agustus pas awal saya KKN juga saya sudah proposalan, akan tetapi kan dosen pembimbing saya juga mempunyai kesibukan, jadi kendalanya hanya di situ sih. Untuk bimbingan ya online juga itu Online. sama, kita harus menunggu waktu. Setiap bimbingan selalu online apa gimana? Setiap bimbingan kita online ada. Oh, oke. Kalau penelitiannya gimana tuh di masa pandemi juga? Ya. Kak Dalila? Kalau aku penelitiannya sekunder sih, karena disarankan dari pembimbing, dari dosen gitu ya. Yaudah kamu sekunder aja karena mengurangi resiko ini kan COVID. Jadi nggak usah nyari data ke lapangan, nyebar kuesioner, wawancara gitu. Jadi kayak laporan-laporan keuangan. Itu menurut Kak Dalila sendiri terhitung mudah? Terhitungnya ya mudah-mudah gampang sih, karena laporan juga sulit dicari pertama itu. Terus ketika ininya banyak kendala pas analisis datanya karena dia datanya sekunder itu. Kalau Kak Rosid? Kalau saya kan menggunakan data primer kemarin. Kemarin juga sebenarnya untuk sidang kemarin itu nihil banget karena memang belum di ACC di pembimbing kedua. Karena memang saya berusaha terus, ya mungkin ada dukungan juga dari pembimbing satu, dan itu akhirnya tercapai karena data primer yang saya butuhkan itu hanya dalam waktu berapa tuh ya? Kurang lebih 3 hari, dan itu saya ngontek teman-teman juga karena harus nyari sampel 100 itu. Ngontek teman sama kakak juga dibantu gimana caranya ini bisa kesebar pokoknya. Tapi itu selesai penelitian di bulan apa? Selesai penelitian saya di bulan November ya. Kemarin ini November deh. Iya. Kalau Kak Dalila? Sama, karena bahkan baru ACC pembimbing 2 tuh 3 hari sebelum sidang. Iya, jadi benar-benar mepet banget, deadline banget, udah kerasa banget gitu tuh. Setelah selesai langsung daftar sidang? Iya, Selasa daftar, Senin ACC, Selasa daftar sidang, Rabu keluar jadwal sidang, Kamis sidang, Jumat daftar wisuda. Jadi beruntut gitu. Oke.
Tapi Kak Dalila sama Kak Rosid ini dari awal masuk kuliah, dari semester awal ini punya mapping nggak sih kayak rencana belajar gitu? Jadi kayak semester sekian harus ada target buat nabung mata kuliah, atau di semester sekian kayak harus PPL tuh diduluin gitu. Jadi di waktunya PPL kalian udah bisa nyusun skripsi. Apa gimana mapping Kak Rosid sama Kak Dalila ini? Kasih dulu deh. Kalau untuk mapping belajar sih saya sendiri belum punya di awal-awal. Saya terpikir memang fokus-fokus untuk belajar dan memang kalau bisa saya lulus 3,5 tahun itu dari mulai semester 3. Karena memang di jurusan saya sendiri kayaknya, oh ada loh cutting yang lulus 3,5 tahun, kenapa saya nggak bisa? Nah dari situ saya memang, ya udahlah, yang namanya konsisten, gimana sih kita harus konsisten 3,5 tahun, keinginan dan tujuan itu harus bisa tercapai. Kalau untuk PPL sendiri kan memang itu manajemen dari jurusan juga, dan alhamdulillahnya jurusan saya sendiri pun manajemennya terhitungnya sangat bagus sih, karena sebelumnya itu sudah diukur, oh ini waktu untuk PPL, ini waktu untuk KKN, dan di sela-sela itu kita bisa garap skripsi. Oke. Kalau Kak Dalila? Kalau aku sendiri mapping life di kampus itu emang udah ada sejak masuk gitu ya. Jadi aku pengennya semester 1-2 tuh ikut organisasi pengkaderan gitu. Semester 3-4 aku pengen fokus di kegiatan UKM, organisasi. Jadi nggak mau banget terlewatkan momen-momen sama teman-teman gitu organisasi. Nah, mulai deh semester 5 ketika ada MK metodologi aku kepikiran, wah kayaknya harus mulai fokus gitu. Mulai baca-baca jurnal. Nah, semester 6 itu masih ikut organisasi tapi melipir-melipir masih bikin skripsi, dan sampai akhirnya di semester 7 tuh udah full gitu di organisasi dan fokus di skripsi. Nah, kalau misalkan PPL aku sebenarnya ngajuin di semester liburan semester 6. Jadi 5 mau ke 6 gitu kan. Tapi pas itu proposalku ditolak gitu, kata akademik, udah kalian yang angkatan 2017 nggak usah PPL semester sekarang, nanti aja semester 7, karena memang regulasinya kan semester 7. Jadi bisa nggak ya lulus semester 7 gitu, mulai pesimis lah gitu. Tapi ya udahlah, bismillah aja, ntar juga ada jalannya gitu. Kebetulan ya alhamdulillah bisa. Tapi Kak Dalila sama Kak Rosid pernah nabung mata kuliah gitu? Kalau aku pernah sekali dan terakhir kali. Semester 4 tuh ekis baru boleh banget nabung. Dan itu kan buat semester 6. Setelahnya kan semester 5 untuk semester 7 nggak boleh. Oh gitu. Tapi pernah ya? Pernah. Berapa mata kuliah? Satu. Dari semester 4 doang. Semester 4 nabung di semester 2 gitu? Iya, semester 4 buat ke 6. Oh iya. Kalau Kak Rosid? Kalau saya sendiri sih tidak ada nabung, karena memang IP saya sendiri juga belum bisa mencapai untuk nabung gitu. Karena di AS itu sendiri di awalnya memang hanya SKS-nya rendah, tapi ke atas makin tinggi. Tapi selain kuliah berarti kan Kak Rosid sama Kak Dalila punya kegiatan lain ya di luar perkuliahan, organisasi itu. Berapa organisasi yang kalian ikutin? Kalau aku berapa ya? Ikut beberapa sih, paling ada 3 atau 4 lah. Karena sambil ngajar juga, jadi agak bagi-bagi waktu, seminggu tuh padat gitu. Sempat menghambat gak kegiatan-kegiatannya di perkuliahannya Kak Dalila? Kalau aku sendiri sih lebih asik ya, karena ketika mumpet di kelas atau banyak tugas, aku bisa ketemu teman-teman organisasi gitu. Bahkan menurut aku organisasi itu bukan untuk menghambat kuliah. Yang penting kitanya bisa bagi-bagi waktu kayak gitu. Mana sih yang lebih prioritas? Oh, organisasi ini penting karena kita dibutuhin. Ya udah, kuliah tunda dulu gitu sih. Kalau Kak Rosid? Sama juga sih, ada beberapa organisasi ya intra maupun ekstra juga diikutin, dan kegiatan-kegiatan yang lain pun ada ya, sebagai kayak relawan kayak gitu, sosial juga ada juga, dan freelance juga alhamdulillah ada juga. Untuk menghambat atau enggak sih tergantung kita ya. Kita bisa manajemen waktu itu sebisa mungkin. Malahan lebih serunya kalau memang kita ada kegiatan, hari-hari kita tidak terasa gitu. Karena kan memang kalau memang kita fokus untuk belajar atau kuliah doang, itu pasti kebanyakan rebahan di kosan atau apapun itu. Kalau memang kita banyak kegiatan, itu pasti kita kayak sebisa mungkin hari ini saya harus ngapain ya, hari ini saya harus ngapain ya. Jadi setiap harinya itu udah ada kayak list-listan pribadi sih. Oh saya harus ini gitu. Jadi ya hari-hari tidak terasa gitu. Kak, tapi kalian sendiri pas lagi ikutan organisasi kayak ada acara, pernah nggak sih sampai bolos MK gitu, sampai absen di mata kuliah?
Kalau aku tergantung dosen. Aku biasanya manajemennya itu ngelihat karakter Iya, dosennya. betul. Terus kalau misalkan dia killer, aku ikut MK dulu biasanya walaupun cuma absen terus nanti Iya. izin. Ada juga yang kayak baik banget Pak, saya Boleh ada nitip. seminar loh, terus ada nitip absen aja gitu, Iya. itu boleh. Ini aku bolos Jadi juga. pernah ya. Pernah lah. Kak Rosi sendiri? Sama juga, pernah juga. Sama, kita harus ngelihat karakter dosen juga, karena dosen juga kan karena mungkin dia juga karena pernah menjadi mahasiswa dan juga dia mengerti sih. Kalau memang dosen itu karakternya keras, ya tergantung sama pilihan kita, prioritas kita kemana nih untuk saat ini, untuk waktu ini gitu, Iya. ke organisasi atau ke kuliahnya. Kalau Kak Rosi sama Kak Dalila, selain kuliah, organisasi, ada job site juga, kerjaan sampingan gitu, freelance, Kak Rosi? Ya kalau saya ada freelance, alhamdulillah saya freelance di tim penerbit di Banten sih. Oh, iya, iya, iya. Tapi itu nggak sempat menghambat kuliah juga kan? Enggak, Nggak ya? tidak. Karena memang tugasnya juga nggak terlalu berat, dan yang namanya freelance ketika kita memang ada kerja, ya kita kerja, kalau enggak ya kita sama aja. Gitu. Oke, Kak Dalila? Kalau aku ngerasanya semester 1 sampai 6 apa 5 ya. Aku tuh pernah ikut beberapa job, aku juga pernah jualan, aku ngajar juga gitu. Jadi banyak lah, tapi dari situ karena aku jurusannya ekis, aku jualan, dari situ belajar, oh ternyata ilmunya begini, aku terapin gini gitu. Jadi kayak ada marketing gitu, ada apa sih namanya, bauran pemasaran, gimana sih caranya orang tuh tertarik dengan produk kita. Jadi lebih seneng aja sih aku jualan waktu itu. Tapi karena aku pengen fokus cita-cita tadi tuh yang semester 7, mulai-mulai aku pinggirin dulu. Oke. Jadi gimana sih cara versi kalian ini dalam membagi waktu itu antara kuliah, terus organisasi sama pekerjaan tadi, gimana versi kalian? Kak Dalila? Kalau versi aku untuk kuliah, kerjaan, dan organisasi, aku lebih seneng siang. Jadi jam 6 pagi sampai jam 6 sore aku fokus di organisasi. Apapun itu aku ikutin, entah itu ada rapat atau apa aku sempetin, meskipun cuma hadir 15 menit, ngasih opini, ngasih masukan gitu kan ke organisasi. Nah kalau untuk kuliah aku biasanya malam. Jadi kalau misalkan malam itu jangan bikin organisasi Fokus deh. tugas ya? Iya, kalau misalkan ada tugas organisasinya siang, ya udah siang kerjain, entah bikin absen lah, rondon atau apa. Tapi kalau misalkan jualan, aku biasanya organisasi atau ini gitu, selingan-selingan aja sih. Kalau Kak Rosid? Kembali lagi sih gimana prioritasnya aja, kita lebih dibutuhinnya di mana nih, di organisasi ini kita tugasnya apa, di freelance ini tugas kita apa, dan kuliah kita tugasnya apa gitu. Jadi mana yang lebih penting itu yang saya kerjakan, karena saya sendiri sih sebenarnya orang yang nggak mau menunda-nunda. Ketika memang ada tugas, ada apa, sebisa mungkin saya kerjakan dan selesai di hari itu juga. Tapi tergantung juga kan, namanya mood manusia atau kemalasan itu pasti ada aja gitu. Tapi pernah nggak ngerasa malas karena terbawa-bawa teman atau lingkungan gitu? Pernah, Kak Rosid? Ya kalau terbawa-bawa teman, karena itu ya pasti ada. Apalagi kalau ketika memang waktu kemarin ngekos, Iya. udah sih santai aja, santai. Memang itu bener-bener santai, kita jadi santai. Tapi udah mepet deadline, itu baru nyesel. Kenapa sih kita nggak ngerjain? Seharusnya kita ngerjain itu, kita bisa ngerjain hal lain di hari ini gitu. Kalau Kak Dalila? Kalau aku sendiri sih ke bawah-bawah itu ya kadang ke bawah, karena aku bahkan yang membawa mereka jadi malas gitu. Karena kan ya manusia normal lah ya gitu. Iya. Ke bawah aja. Tapi sebenarnya motivasi kalian ini untuk bisa lulus cepat ini apa sih? Motivasi terbesar lah. Motivasi Iya. terbesar. Kak Dalila? Kalau aku sendiri motivasinya tadi saya mau bilang di awal tuh lebih cepat lebih baik gitu. Iya. Karena semakin kita menyelesaikan itu lebih cepat, berarti kita bisa melanjutkan hal yang lain lagi. Jadi ada tantangan baru lagi nih yang bakal kita challenge gitu buat kita. Itu aja? Gitu sih. Atau enggak karena ada yang udah nungguin? Atau ya itu sih sepanjang perjalanan ya, sebenarnya nggak niat-niat pengen nikah muda atau misalnya tekanan dari orang tua atau apa, enggak sih. Pengen lebih cepat lebih enak aja gitu. Oke. Kalau Kak Rosid? Kalau saya sendiri sebenarnya ada target. Setiap orang pasti mempunyai targetnya masing-masing, tapi bagaimana orang tersebut bisa mencapai tujuan atau targetnya itu dengan konsisten. Jadi kalau memang bisa lulus cepat, kata saya 3,5 tahun, kenapa harus nunda-nunda juga? Karena target kita sudah menunggu loh gitu. Iya.
memanfaatkan waktu lah. Oke, itu ya, jadi dari diri sendiri, gak ada dari kayak tekanan dari orang tua. Enggak ada. Oke, ya Dulur Sultan, setelah ini jangan kemana-mana dulu, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Dulur Sultan masih di Kampuspedia bareng Selma dan narasumber kita hari ini Kak Dalila dan Kak Rosid. Ya tadi Selma menanyakan motivasi terbesar Kak Dalila dan Kak Rosid untuk lulus cepat itu ternyata dari motivasi dari diri sendiri ya. Nah tapi yang Kak Dalila dan Kak Rosid rasakan ini benar gak sih bidang yang kemarin dipelajari di kampus benar-benar ingin ditekuni secara profesional, atau emang ada keinginan atau untuk menjalani hobi lain untuk dijadikan pekerjaan tetap? Kak Rosid? Kalau di awal sih memang untuk jurusan sendiri bisa dikatakan terjerumus. Karena memang bukan jurusan untuk pilihan ya. Oh gitu. Tapi dengan berjalannya waktu kita ngerasa nyaman, kenapa enggak? Jadi ya saya masih penasaran dengan dunia yang saya pelajari di kampus, dengan jurusan yang saya pelajari di kampus, praktek atau operasional di perusahaan itu seperti apa gitu. Ya pasti saya penasaran. Dan terjerumus yang saya katakan tadi ya mungkin ini jalannya. Terjerumus di jalan yang benar. Seperti itu sih. Selanjutnya untuk apa? Atau ada hobi lain? Ada hobi lain ya. Kalau untuk hobi lain ya saya sih masih belum ya. Tapi dengan keinginan atau memang mencapai target apa yang kita mau, ya apapun itu pasti kita bisa lakuin, hanya aja tidak terpaku dengan jurusan seperti itu sih. Jadi sebenarnya ini jurusan yang bukan Kak Rosid inginkan Awalnya ya. Tapi berjalannya waktu memang ada kenyamanan ya, pasti kita penasaran juga. Oh gimana sih praktek di perusahaan ini seperti apa gitu. Sebenarnya Kak Rosid ini lebih condong ke apa sih di awal mau masuk perkuliahan? Oh kalau saya suka, passionnya di mana? Kalau saya sebenarnya kalau ya ada juga tadinya mau ke sastra kayak seperti itu, tapi memang dari memang saya milih jalannya pengen kuliahnya memang di Banten,
ya mau nggak mau gitu. Dan mendaftar kuliah juga waktu kemarin mepet-mepet banget ya, dan akhirnya dapat di jurusan ini, ya sudah gitu, tersesat yang jalan yang benar. Jadi tidak sesuai dengan target yang dicita-citakan. Kalau untuk target saya mikir itu mulai dari semester 3 sih. Waktu SMA apalagi masih mikirnya hanya main dan main. Di semester 2 di semester 1 dan 2 yang namanya masih mahasiswa, gimana ya, masih baru gitu. Ya pasti sama juga tuh, mikirnya hanya main. Tapi setelah semester 3 baru saya memang mikir, oh, kalau seperti ini saya harus jadi apa? Kalau seperti ini saya mau jadi apa gitu. Mulai dari situ sih saya merubah, saya harus mencari kegiatan dan bahkan membuat target lah dalam hidup. Kalau Kak Dalila sendiri itu udah memastikan dan menentukan target bahwa jurusan yang Kak Dalila ambil ini sesuai dengan karir yang Kak Dalila cita-citakan. Ya, kalau aku sendiri emang berada di jalan yang tepat ya. Oke. Karena memang dulu banget pengen cita-cita itu jadi pengusaha gitu, pengen punya usaha sendiri, jadi wirausahawan lah. Karena mikirnya pengangguran banyak, kayaknya cita-cita kerja tuh kayaknya udah gak zaman lagi gitu. Pengen deh punya usaha apa gitu, bahkan punya cabang itu mimpinya dulu gitu. Makanya pengen masuk ke ekonomi syariah. Entah mungkin ke depan bisa mulai lagi, karena sebenarnya udah mulai tuh di awal. Tapi karena saya usaha. Karena saya down, jadi saya tinggalin. Jadi bener-bener udahlah ya, kayaknya harus lulus dulu deh gitu. Mudah-mudahan sih ke depan bisa mulai lagi entah dimanapun, tapi masih di dunia usaha gitu tuh. Kalau boleh tahu usaha apa? Kalau aku dulu semester berapa ya? Semester 2 sampai semester 6 apa 5 gitu. Aku bikin produk kerudung gitu. Jadi aku kerja sama. Sebenarnya aku tuh cuma punya ide gitu. Aku punya ide produk ini loh yang lagi bagus. Jadi aku satuin orang yang marketing, satuin orang yang bisa jahit, satuin orang yang mau jualan. Jadi aku sambung-sambungin mereka tuh. Jadi cuma ide itu doang sih. Modal juga kan emang karena mereka butuh. Jadi tanpa modal gitu. Gitu, jadi usaha kerudung ya. Iya, jadi dia punya bahan, aku punya ide, ada yang pengen jualin. Jadi aku cuma nyambungin gitu tuh. Iya. Oke. Tapi Kak Dalila ada nggak keinginan untuk ngejalanin hobi lain? Hobi lain sebenarnya kalau hobi sih aku nyaman tuh dunia ngajar gitu ya. Entah kenapa semenjak lulus, karena aku tuh udah ngabdi setahun, sampai sekarang aku tuh nggak bisa lepas dunia ngajar gitu. Seolah-olah ngajar tuh walaupun aku ekonomi, tapi ngajar tuh lebih mengekspresikan, sharing sama orang, kayaknya lebih seneng kayak gitu sih. Tapi berarti ada ya, ada hobi untuk ada. Oke. Kita kan pasti pernah merefleksi diri sendiri, apa sih kelemahan dan kelebihan diri kita. Tapi yang Kak Dalila dan Kak Rosid rasakan setelah mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan diri, kira-kira tantangan apa sih yang potensial muncul saat nanti bekerja, Kak Rosid? Tantangan potensi ya, memang saya juga pernah selama kuliah saya pernah refleksi juga, identifikasi saya itu masih kurang untuk bisa bergaul gitu. Saya hello kepada orang itu masih susah banget. Nah, pasti tantangan di perusahaan yang namanya kita kerja tim, ya kita nggak sendirian, kita nggak individu, kita tim loh. Nah, dengan cara itu ya saya bisa belajar dengan cara berorganisasi itu ya. Sedikit-sedikit saya masih bisa lah mendobrak diri gitu. Itu sih. Kalau Kak Dalila? Setelah merefleksikan, menurut aku ya, setelah kuliah dan mau lulus ini, kayaknya aku tuh nggak cocok kalau dibuat tekanan orang. Jadi kalau misalkan aku masuk kerja, kamu harus gini, itu kayaknya aku agak sulit. Aku lebih senang berkreasi sendiri. Aku bisa ngatur waktu aku sendiri gitu, entah mau bagaimanapun. Makanya dari situ, gimana caranya ya bisa terbiasa dengan tekanan gitu tuh. Karena senangnya jadi leader gitu, jadi pemimpin. Kita gini kerja tim gitu. Jadi kalau diatur itu agak susah. Cita-citanya jadi CEO ya? Iya, betul. Aku tuh pengen banget apapun aku harus yang jadi pemilik. Oke. Tapi kan banyak yang bilang ya, kalau bahwa tahap yang paling berat dalam kehidupan mahasiswa adalah ketika menyusun skripsi, ketika menyusun tugas akhir itu skripsi. Itu mungkin benar ya, tapi ada juga yang bilang kalau sebuah tahap yang paling membuat resah kehidupan mahasiswa itu adalah setelah lulus dan mendapat gelar sarjana. Itu benar. Menurut Kak Rosid dan Kak Dalila yang rasakan sendiri gimana?
Kalau aku memang skripsi itu lebih kepada apa ya, miniatur percobaan. Jadi kehidupan ke depan kita punya tantangan seperti ini. Diatur dengan deadline, diatur dengan Iya, betul. segala macam aturan gitu kan. Makanya ketika lulus ada beban moral sih. Kita sarjana Iya. ekonomi, kamu bisa apa? Kamu bisa memberi manfaat apa dari ilmu kamu itu? Jadi lebih saya harus apa ya gitu. Minimal saya bermanfaat deh, walaupun memang untuk apa secara finansial gitu ya tidak menghasilkan, tapi yang penting bisa manfaatin ilmu aja sih, lebih di situ. Oke. Kalau Kak Rasi sendiri? Benar, manakala memang kita itu tidak punya konsep. Mm-mm. Tidak benar manakala kita punya konsep. Nah, ketika memang kita sudah lulus dan meraih gelar sarjana, pasti ya kebanyakan orang kalau tidak mempunyai konsep itu pasti bingung. Ada yang pernah bilang begini, hidup aja seperti air. Menurut saya itu kurang cukup, karena hidup seperti air dan mengalir. Kalau tidak mempunyai konsep itu bakal rombang ambing, atau bisa ke kiri dan bisa ke kanan. Kalau memang kita mempunyai konsep, meskipun hidup seperti air, kita udah ada jalannya gitu. Oh, tujuan saya harus segini, harus kesini gitu. Jadi balik lagi sih, kalau memang orang itu mempunyai target dan orang itu mau berusaha dan action, bahkan mempunyai konsisten dengan targetnya, insya Allah sih bakal tercapai gitu. Oke. Tapi ketika Kak Rosid dan Kak Dalila ini masih duduk di bangku kuliah ya, pernah nggak mendapat pertanyaan, emang setelah lulus ini mau ngapain sih, mau jadi apa? Entah itu dilontarkan oleh keluarga sendiri atau tetangga atau bahkan teman sendiri. Pada waktu itu Kak Dalila dan Kak Rosid menanggapinya seperti apa? Kalau aku sih jawabnya santai aja ya. Maksudnya aku balikin lagi, emang kalau kuliah ngejamin bisa kerja? Kan kuliah itu buat nyari ilmu, bukan buat nyari kerja gitu kan. Jadi kalau misalkan aku ditanya, kok habis kuliah masih nganggur? Ya kan kita habis nyari ilmu, bukan habis nyari kerjaan. Gitu sih aku balikin aja. Paling lebihnya ya kita bisa apa ya, lebih berani gitu ya, lebih confidence, percaya diri gitu, bisa sih problem solving. Itu kan kelebihan juga kan setelah kuliah. Jadi aku sih terserah mereka beropini seperti apa, yang penting nanti kita buktiin aja setelah lulus bakal jadi apa gitu. Oke. Kalau Kak Rasi sendiri? Memang opini mungkin di luaran sana, setelah lulus kuliah itu pasti kita mempunyai pekerjaan yang diimpikan. Tapi ya balik lagi, tidak seperti itu sebenarnya. Langkah kita kuliah itu ya langkah mencari ilmu. Kita proses, yang namanya proses kita bakal ada yang menemukan tantangan-tantangan, dan situ kita bisa menemukan kayak relasi. Ketika memang ditanya, apalagi jurusan saya dan jurusan saya sendiri memang di Indonesia masih sedikit ya mungkin. Betul. Nah itu ditanya pernah sama temen, kamu mau jadi apa setelah lulus? Mau jadi agent gak usah kuliah. Kalau kita memang beropini mau jadi agent sendiri, menurut yang pernah saya baca, mungkin pendapatan terbesar di Indonesia ketiga menjadi agen asuransi. Kalau memang kita sebagai mahasiswa asuransi mau jadi agen, ya itu no problem, tidak masalah, karena mempunyai jalannya masing-masing. Dan di dunia perusahaan asuransi itu sangat dibutuhin. Salah satunya kayak seperti financial advisor, dan adalah maksudnya bagian untuk di asuransi di perusahaan, bahkan di bank sendiri. Tapi kalau menanggapi ocehan teman-teman sebaya kalian ya, yang atau enggak cutting yang belum lulus misalnya, emang ngapain sih masih masih semester 7 mau cepat-cepat lulus, kalian nanggapnya gimana? Santai aja gitu. Pernah dapet ocehan kayak gitu? Pernah ya. Kalian nanggapinnya gimana? Waktu itu karena aku aktif organisasi wirausaha, jadi cutting tuh dia lebih menunda lulus karena emang lebih nyaman di zona mahasiswa kan. Kataku, bang ngapain sih lama-lama, udah cepet lulus gitu kan. Kan kalau setelah lulus udah ada ijazah, kita kan bisa lanjut, kalau mau S2 kita bisa lanjut gitu. Usaha juga tetap lanjut, relasi juga tetap lanjut gitu. Jadi pendidikan tuh ngapain ditunda-tunda gitu, karena kita harus berjalan lagi ke depan, punya tantangan yang lebih besar lagi gitu. Gitu sih aku. Kak Rasid? Sama sih ada, maksudnya ngapain sih memang harus cepat lulus untuk kuliah? Iya. Ya kalau saya jawabnya ya karena saya mempunyai target. Ya target saya penentuannya bukan hanya bukan ke orang lain, tapi target saya ya adanya di diri saya sendiri. Ya bagaimana caranya ya saya untuk mencapai target itu, cepat atau lambat ya prosesnya ada di saya.
seperti santai aja sebenarnya nanggapinya. Iya. Kalau dari teman-teman sebayanya, teman-teman sekelas nih yang belum pada ya. Kalau Nggak dari lihat kalian, teman-teman kelas sih bahkan support ya. Aduh pengen banget sih lulus semester 7, kayaknya lebih enak ya, lebih plong, karena memang benar ketika sudah sidang masa-masa itu kayak kerasa oh tenang gitu, ngerasanya nggak tahu kenapa ya, lebih tenang aja meskipun kita nggak tahu tantangan ke depan seperti apa, tapi apa sih namanya, apa ya, sensasinya loh lebih menyenangkan aja, dan untuk membuat sesuatu hal yang baru juga lebih semangat lagi jadinya gitu. Kayak Rosid sendiri? Untuk teman-teman saya sendiri sih sebenarnya banyak yang support. Ayo cepet di kelas saya sendiri, ya udah ayo siapa yang bisa duluan nih. Ya. Salah satu itu jadi motivasi bagi dia, karena ketika kita memang melihat teman kita yang bisa kita ngomong ke arah akademik ya, akademik dia bisa mencapai seperti ini misalkan, itu jadi motivasi juga, kok saya nggak bisa sih seperti itu, prosesnya sama gitu. Makanya saya lulus cepat ini banyak yang support juga, karena kata mereka ya ini sebagai motivasi juga buat mereka, dan juga nanti bisa membantu-bantu lah sedikit gitu. Ya kalau di kelas Kak Rosid sendiri, Kak Rosid yang pertama sidang. Oh sebenarnya di angkatan saya, di kelas saya itu ada orang 4, 3 cewek dan 1 laki-laki ya, saya sendiri sih. Oh, iya. Jadi yang support ya laki-lakinya, ya udah duluan, nanti jadi motivasi lah. Ya, oke. Kalau Kak Dalila sendiri, dari teman-teman Kak Dalila satu kelas, Kak Dalila yang pertama. Aku bertiga sih, karena waktu itu sebelum pengajuan judul dan karena itu udah ditawarin, kan sebenarnya niat semester 7 aku sampein di semester 5 akhir, mau semester 6. Bu bisa nggak ya Ekis lulus semester 7? Oh bisa, kalau Dalila mau bisa gitu kan. Ya udah ajuin judul. Nah pas di akhir ketika ditanya Dalila mana judulnya gitu kan. Wah kayaknya harus ngajak temen nih kan, biar ada temen sidang, ada temen buat proposalan. Dan alhamdulillah ada 2 orang, jadi aku bertiga. Di Ekis tuh cuma bertiga kita doang yang bisa sidang bulan ini. Oke, keren sekali. Ya jangan kemana-mana, Dulur Sultan tetap di Kampus Media. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
Media bersama Selma dan narasumber kita hari ini Kak Dalila dan Kak Rosid. Ya Kak Dalila, tadi kan kita udah ngomongin target ke depan, target Kak Dalila sendiri, Kak Rosid sendiri ke depan seperti apa. Terus tadi Kak Dalila dan Kak Rosid itu belum menceritakan proses penyusunan skripsinya. Gimana sih? Apa kalian sambil KKN pada saat penyusunan proposal? Terus, atau seperti apa? Kak Dalila dulu. Oh, jadi kalau aku emang sambil ya. Jadi waktu itu proposalan sambil KKN. Sempronya sambil ujian kompre. Terus ngejar ujian-ujian gitu sambil ngerjain skripsi bimbingan. Bahkan aku hari Senin itu 2, jadi kompre sama ujian proposal. Jadi kebayang gak sih malam itu aku mikirin, aduh besok ya kompre, aduh besok ya proposal gitu tuh. Pokoknya semerawat gitu kalau diceritain tuh ya. Jadi karena ujian-ujian itu tuh udah ada deadline-nya, kita nggak boleh ketinggalan kan. Ini belum apa-apa, misal ujian TOEFL sama IT dibukanya November. Itu kita udah panik dari minggu-minggu sebelumnya. Aduh ini persyaratannya apa gitu kan. Harus sana sini. Pokoknya gerak cepat tuh bener-bener deh. Jadi pada saat KKN, Kak Dalila sambil ngerjain apa itu? Kalau KKN masih ngajuin judul. Pas PPL? Pas PPL itu lagi nyusun proposal. Iya. Okay. Jadi sambil-sambilan. Iya. Kalau Kak Rosid? Sama juga sih. Pas waktu KKN itu lagi ngerjain proposal, karena memang balik lagi ke manajemen, mungkin ke manajemen ini ya, jurusan juga. Karena kalau saya sendiri PPL itu mulai di bulan Juli, 1 bulan PPL dan Juli akhir gitu selesai, sambung dengan KKN. Nah, di bulan Agustus itu pengajuan judul dan butuh waktu berapa hari doang sih, dan itu udah di ACC langsung garap proposal di situ sama KKN, karena KKN yang saya pilih kan KKN kerja sosial dan itu terjun juga ke masyarakat. Di samping itu ya ada kesan-kesannya juga, kayak seperti pagi sampai sore hari kita ya memang ngabdi ke masyarakat gimana, dan malam hari kita ngerjain sedikit-sedikit ngerjain proposal kita sambilan gitu supaya memang saya pengen selesai juga di bulan Agustus ini kan bisa sidang proposal dan lanjut ke bab-bab berikutnya. Jadi sambil sama juga sih, pasti mempunyai pikiran ruwet atau pusing ada banget, apalagi ke depan kita ada kompre. Waktu di bulan Agustus mikir kompre, TOEFL, IT, wow gimana, tapi memang ada jalannya aja gitu. Oh, sekarang udah waktunya ini, selanjutnya ini, dan ya alhamdulillahnya terlewatilah semuanya. Oke. Tapi ada tips khusus dong pastinya dari Kak Dalila dan Kak Rosid ini. Ada ya? Ada. Kak Dalila sendiri gimana? Kalau aku emang ngerjain skripsi ya terutama. Setelah selesai aku tuh baru mulai banget Oktober sebenarnya. Tanggal 1 aku baru nyusun dan selesai di hari ke-20. Karena memang 20 hari itu dari bab 1 sampai 5 aku beresin. Karena jadi, satu referensi hari gitu dalam referensi itu baru ada kan. Aku pesan di Shopee sampai berapa buku gitu, nungguin aduh ini belum datang. Nah, ketika datang buku, tips aku itu pertama baca dulu semua buku. Semua buku itu aku tandain pakai stabilo, terus ada catatan kecil. Oh, ini dari bab 1, ini bab 2, ini bab 3. Nah, setelah itu hari berikutnya aku ngetik gitu. Nah, aku punya teknik dalam satu hari itu aku bagi 4. Ada jam 6 pagi sampai jam 12 siang itu sesi 1, jam 12 siang sampai jam 6 sore sesi 2, jam 6 sore sampai jam 12 malam sesi 3, jam 12 malam sampai jam 6 pagi itu sesi 4. Nah, di setiap sesi itu untuk ngatur stres aku bagi 1 jam aja. Jadi ngerjain skripsi itu gak usah lama-lama. Pagi ini kayaknya belum ngerjain, udah sejam baca buku dulu lah, atau lihat-lihat YouTube. Oh, ini tips skripsi gini. Pokoknya guru aku paling baik tuh YouTube. Jadi apa-apa aku lihat di YouTube caranya. Nanti siang aku kerjain lagi jam 1 jam. Itu nggak main HP, nggak apa, tapi lebih relax gitu, lebih fokus. Dan itu emang kerasa ada hasilnya gitu. Jadi nggak cuman melongo, bingung segala macam. Jadi setelah dijalani, ya skripsi secepat itu emang selesai gitu. Sekitar berapa halaman ya kalau tuh? 200-an gitu. Tapi itu beres. Dalam jangka waktu 20 hari? 20 hari tanpa revisi. Ya, jadi revisinya aku tuh sekaligus. Oh, sekaligus. Revisinya sekaligus. Tapi di sela-sela penyusunan skripsi ada gitu buat pengen nge-refresh
Kayak mau jalan-jalan atau me time atau disekaligusin aja nih setelah sidang? No, kalau aku sih emang ngatur stres itu biasanya nggak usah lama-lama, cukup 30 menit nonton yang lucu, itu juga udah gitu. refresh gitu. Entah 30 menit siangnya jalan-jalan naik motor, lihat karena Ciamas tuh gunung kan, jadi aku lihat-lihat gunung gitu, oh seneng nih adem gitu. Jadi lebih ngatur gitu aja sih, jadi nggak stres juga. Ya, kalau Kak Rasi sendiri? Kalau saya sendiri sebenarnya pas memang kita mau menggarap skripsi ya kita harus mempunyai bahan dulu atau apa ya istilahnya kayak kita skripsi kita nih mau kayak gimana sih, mau dibuatnya seperti apa, nah apa aja yang harus dipersiapkan dulu. Jadi sebisa mungkin saya itu nyari referensinya dulu, bahan-bahannya dulu, jadi ketika memang jadwal udah dead ya saya kerjain, saya udah mempunyai bahannya nih, oh bahan ini untuk ini dan ini untuk ini juga ya pasti ada. Di sela-sela itu pasti ya stres banget, karena memang kalau kita memang fokus ke monitor terus pasti kita pusing dan bahkan mata kita juga sakit banget. Nah dengan caranya ya kalau saya sih simple ya, keluar lihat suasana udah enak karena memang mendengarkan musik untuk cukup beberapa menit ya itu cukup sih. Dan dikasih tips juga sama orang-orang memang terdekat saya, skripsi itu jangan dibuat pusing, skripsi itu gampang kok, kerjain aja. Kalau kita memang udah punya bahan, kerjain aja 1 hari 2 lembar itu bakal selesai kok. Dan tergantung juga dari dosen pembimbing, karena memang teman-teman saya juga banyak kok yang memang udah beberapa kan, tetapi terkendala dengan dosen pembimbingnya juga. Kalau yang Kak Rosi dan Kak Dela rasakan dengan dosen pembimbing itu seperti apa dosen pembimbingnya? Kalau aku sih luar biasa baik banget, alhamdulillah. Jadi nggak mempersulit, cuman kadang karena beliau-beliau itu sibuk, jadi ada wakil dekan sama ketua jurusan agak nunggu gitu tuh, Bu ini gimana ya revisian, bahkan chat berkali-kali itu nggak di-read gitu, bahkan cuma di-read doang, ya harus sabar-sabar sih. Tapi alhamdulillahnya mereka selalu kasih masukan, coba tambahin ini gitu, nggak sulit-sulit juga revisinya. Kalau Kak Rasid? Saya sendiri sih alhamdulillah sih sama juga, dospem kedua-duanya memang baik banget, apalagi dospem yang pertama. Dospem yang kedua juga nggak kalah baik karena memang beliau memang sibuk banget, karena ada kesibukan ya pasti kalau kita mikir ini kok nggak di-read banget sih, ini kok nggak di-read, nggak dibaca, nggak apa, karena kembali lagi karena dosen juga bukan hanya ngurusin kita, dosen harus ngajar dan harus bimbingan yang lain juga, jadi kitanya juga harus sabar dan memang butuh waktu juga untuk beliau. Mungkin kita kasih waktu misalkan 3 hari atau 1 minggu sekali, karena kalau saya sendiri kan memang di awal Agustus kan, di akhir Agustus yaitu udah garap bab 2 dan bab 3, dan di awal bulan berikutnya Oktober itu ya memang itu udah mulai revisiannya di situ. Revisian juga kita harus nunggu waktu karena dosen pembimbingnya itu karena kesibukannya ya kita harus nunggu. Kita sendiri sih sebenarnya ketika teman-teman di luar sana itu takut sama dosen pembimbing biasanya. Sepertinya jangan seperti itu sih. Semakin kita ngedeketin sama dosen pembimbing, masa sih kita terus untuk ditolak, seperti itu sih. Kalau memang kita bakalan kalah dengan, maksudnya kita enggan untuk chatting atau nemuin dosen pembimbing, kita hanya buang-buang waktu saja. Seharusnya memang kita udah beberapa, karena menunggu ya kita masih terkendala di sini-sini aja gitu. Tapi ketika Kak Dalila dan Kak Rosi sedang di fase itu berjuang merampungkan skripsi, pernah nggak sempat ngerasa dilema atau galau gitu, tiba-tiba mikir gimana kalau ternyata nanti pekerjaan aku di depan itu nggak sesuai sama yang diinginkan, atau enggak ternyata nyari kerja itu nggak semudah yang dibayangin, gimana mengatasinya? Kalau aku sih nggak galau-galau ya, yang penting karena target aku tuh kalau skripsi target pendek ya, yang penting beresin aja dulu, be the best apapun itu. Jadi disitulah kita berpijak ke langit dijunjung gitu tuh. Jadi istilahnya nggak usah mikirin jauh-jauh ke depan deh, berikan aja dulu yang terbaik, potensi kita keluarin, akhlak kita dijaga gitu. Masa sih orang itu nggak melirik kita? Bahkan kalau kita pun ngajuin kerja, kalau kitanya punya potensi, terus attitude kita baik, terus kita juga bisa bergaul sama orang gitu, deket, masa sih kita nggak dilirik gitu? Itu aja sih. Oke. Kalau Kak Rasid?
Kalau galau sih tidak ada ya, karena memang ke depan ya kita nggak tahu seperti apa, tapi ketika memang punya targetan ya sebisa mungkin kita bisa mewujudin. Yang penting ya kita tetap proses, di proses itu ya kita bukan hanya melatih skill ya, tapi relasi juga kita cari gimana caranya kita bisa mendapatkan relasi yang memang ini bisa membawa kita lah yang lebih berkembang, bahkan bisa mensupport kita dalam kehidupan juga, kayak gitu sih. Ada nggak sih pesan atau nasihat dari dosen yang sampai saat ini masih kalian ingat dan selalu diamalkan di kehidupan sehari-hari gitu? Kalau Ada aku nggak? sih sederhana banget ya. Dosen pernah bilang kemarin waktu semester 6, dia cuma menekankan kamu boleh salah, tidak boleh bohong. Jadi di situ aku mikir, apapun yang aku kerjakan, ya aku kerjain aja dulu sebisanya, tapi aku nggak mau bohong, sekecil apapun itu. Jadi lebih diingat dan diamalkan aja, bahkan dalam penyusunan skripsi kan. Jadi aku nggak mau nih referensi nih asal gitu. Salah ya nggak apa-apa lah salah, karena tadi itu boleh salah nggak boleh bohong. Oke, kalau Kak Rosid? Kalau nasihat dosen ya, ada juga, itu bermanfaat lah bagi orang. Iya. Jadi sebisa mungkin kita bisa bermanfaat, apapun apa yang kita lakukan, sekecil apapun kita bisa bermanfaat. Manakala kita memang nasib ada menjadi orang mapan bahkan sukses, nah itu bukan mapan untuk sukses buat diri sendiri, akan tetapi untuk kebersamaan, dan itu bisa bermanfaat bagi orang lain sih. Ya oke, sekarang terakhir nih mungkin dari kakak-kakak fresh graduate ini ada pesan yang ingin disampaikan buat para mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang sekarang sedang berjuang di tengah-tengah tugas yang menumpuk. Silahkan. Siapa dulu? Kak Dalila. Oke. Aku tips buat teman-teman mahasiswa, ketika kalian semester berapapun, gak usah takut deh mikirin skripsi, karena skripsi itu ada waktunya gitu. Nanti juga kalian ada space waktu, walaupun itu cuma sebulan 2 bulan, pasti kok bisa terselesaikan gitu. Jadi kalau sekarang ya udah nikmatin aja, yang penting nilai jangan sampai ada yang bolong, ya kan? Kuliah jangan sampai bolong-bolong gitu tugas kan. MK ada yang bermasalah, apalagi sama dosen bermasalah. Jadi lebih baik kuliah ikutin alurnya aja dulu. Nanti semester 5, 6, 7 baru deh mulai fokus. Oke, Kak Rosid? Kalau saya sendiri, jangan memikirkan terlalu jauh atau bahkan prospek ke depan seperti apa. Karena yang harus kita pikirkan itu sebenarnya prosesnya. Melatih skill kita, apa yang kemampuan kita punya sekarang ya udah kita tunjukin. Jangan malu-malu, karena memang kemaluan kita kadang kita merasa malu itu yang menghambat kita gitu. Nah, maka dari itu ya udah keluarkan aja. Proses sekarang ya ini langkah kalian belajar. Kalau salah wajar, kita masih belajar. Nah, jangan terlalu memikirkan masa depan lah misalkan. Targetan boleh punya, tetapi jangan kita terlalu memikirkannya. Kalau kita memikirkannya, wah kita habis-habisan waktu doang. Mendingan lebih baik kita prosesnya sekarang gitu. Ya udah kita mupuk, kita skill, kita nyari relasi gitu. Ya, oke. Terima kasih Kak Rosid dan Kak Dalila atas tips ya, sharingnya. Dan terima kasih juga sudah hadir di Kampuspedia Sultan TV hari ini ya. Jangan lupa Dulur Sultan terus saksikan program Kampuspedia setiap hari Senin jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa follow akun sosial media sultantv.co di Instagram, Twitter, dan juga Facebook untuk mendapatkan informasi yang menarik dan terupdate dari Sultan TV. Saya Selma Aulia, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.